Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau yang ambil alih pelayanan ini. Amin. Shalom. Ada Kakak Orlando, Ibu Esther, Kakak Permata, dan semuanya. Kakak Nini, Cece Heni, kemarin kemana? Ayo. Oke, Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian. Tak terukur kasihnya. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita kembali naikkan pujian ini. Katakan tak terukur kasih-Mu. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi
dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini sekali lagi, kasih setia-Mu Tuhan. Siapakah kita ini ya Tuhan, Kau jadikan kami biji mata-Mu, kekasih-Mu, kesayangan-Mu. Ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah kami ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini kami mau sama-sama mendengarkan suara firman-Mu. Kiranya Roh Kudus, Engkau yang berkata-kata, Engkau juga yang menerangi setiap mata hati kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami boleh dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Semangat, hari yang baru, ada berkat Tuhan yang baru, ada rahmat Tuhan yang baru, bukan? Bapak Ibu boleh bantu saya tap-tap layar, boleh bantu share, sehingga banyak orang juga bisa terberkati ya. Hari ini kita masih mau tetap membahas tentang berkat rumah tangga. Bapak Ibu belum bosen kan? Tentang berkat rumah tangga, yang bosen acungin jempol. Acungin jempol yang bosen ya. Iya, oke ya. Kemarin kita sudah membahas tentang kalau kita ingin rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan, kita ingin melihat istri-istri kita itu menjadi istri-istri yang takut akan Tuhan ya, yang berbuah-buah, yang memberikan rasa, dan juga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang diberkati Tuhan, maka itu tergantung kepada kepala keluarganya, kepada peran suami sebagai imam.
Apakah si suami itu mau menjalankan fungsinya membawa keluarganya kepada Tuhan. Nah, hari ini saya akan membahas sedikit bahwa kalau kita ingin masih ya topik yang sama ya, kalau kita ingin melihat anak-anak kita diberkati dan berhasil, pastikan Anda dan saya ini ya menjadi orang-orang benar yang takut akan Tuhan. Saya tidak akan bahas banyak tentang apa itu orang yang takut akan Tuhan, karena saya pernah bahas ya dalam satu khotbah yang panjang. Nah, Bapak Ibu yang mau dengar lagi, ketik di komentar, nanti saya akan bahas lagi. Apa sih orang yang takut akan Tuhan itu, seperti apa ciri-cirinya? Apakah hanya cukup dengan menjauhi larangannya? Apakah cukup hanya dengan itu? Nanti ya saya akan bahas lagi. Oke, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu melihat dari Mazmur 112 ayat 1. Dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat kedua dan ketiga, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Kemarin saya pernah menyaksikan bahwa ada seorang kepala rumah tangga ya yang bisnisnya mandek terus ya, walaupun saya sudah doakan. Dan selidik punya selidik, ternyata memang dia rajin misalnya ya ngikutin ibadah, rajin entah ya pengakuannya rajin doa, tetapi kelakuannya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, makanya anak-anaknya juga nggak bisa deket sama bapaknya karena kelakuannya berbeda dengan apa yang diucapkan. Tetapi kata Mazmur 112 ayat 1, firman Tuhan berkata, yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi yang sangat mencintai firman-Nya, bukan hanya di mulut. Kalau kita bilang kita cinta kepada firman-Nya ya, kita pastinya akan memastikan hidup kita, kelakuan kita seturut dengan firman-Nya, bukan? Maka untuk orang-orang tua yang seperti inilah ya, bukan hanya saja ayah ya, sekarang saya berbicara bukan hanya saja kepada ayah-ayah, tetapi juga kepada mama-mama, kepada ibu-ibu ya. Jadi pastikanlah kita mencintai firman kalau kita kepengen anak cucu kita perkasa di bumi. Angkatan orang benar diberkati. Perhatikan Bapak Ibu di sini, perkasa. Yang namanya perkasa itu bukan average. Average itu apa sih? Standar. Standar itu apa sih? Standar itu ya biasa-biasa saja, bukan. Bukan hanya saja biasa-biasa. Ya, yang penting anak saya lulus kuliah, dapat pekerjaan, ya kan? Biasanya kebanyakan dari kita begitu kan. Yang penting kita, anak kita ya gak bandel. Yang penting dia dapat pekerjaan, terus dapat pasangan, udah gitu berumah tangga. Ada yang masih berpikir seperti itu? Ya gak salah ya. Nggak salah sih Bapak Ibu, nggak salah ya. Tetapi kalau engkau ingin anak-anakmu itu dikatakan perkasa, perkasa itu seperti apa sih? Saya mengajak Bapak Ibu mengimajinasi. Betul, saya pernah men-sharekan bagaimana kalau kita baca firman Tuhan itu, kita harus menghagahkannya. Ada yang ingat Bapak Ibu, hagah itu apa? Hagah itu adalah merenungkannya. Caranya apa? Memperkatakannya dengan menggumamkannya. Kemudian merenungkannya, mengimajinasikannya. Mengimajinasikan, masih ingat kemarin-kemarin saya men-sharekan tentang bagaimana caranya kita menciptakan yang tidak ada menjadi ada lewat dimensi pikiran, lewat dimensi imajinasi. Nah, demikian pula ya kalau kita baca firman Tuhan. Kita mau mengimajinasikan sebentar kalau anak cucu kita itu perkasa,
perkasa itu seperti apa? Perkasa itu ya kelihatan, dari jauh pun kelihatan, namanya juga perkasa. Bayangkan raksasa ya. Saya ketika saya menghagahkan firman Tuhan ini, anak cucu saya menghagahkan, saya membayangkan, wah anak saya itu perkasa. Kalau perkasa itu namanya mendominasi, bukan? Iya kan? Mendominasi misalnya kota di mana dia tinggal. Ya namanya mendominasi berarti memiliki kuasa, memiliki dominion, memiliki daerah kekuasaan, bukan hanya saja kota. Kita berpikir, kita berimajinasi perkasa, berarti bukan hanya saja kota, tetapi kota-kota, bahkan negara. Nah, anak cucu saya akan mendominasi, ya berkuasa atas daerah-daerah, atas kota-kota, atas negara-negara. Demikianlah namanya perkasa, bukan? Kalau enggak, bukan perkasa dong. Kalau enggak, ya cuman sukses doang. Beda kan? Perkasa dengan sukses beda kan? Perkasa itu ya luar biasa. Namanya perkasa itu seperti raksasa, giant gitu kan? Nah, anak cucu kita kan seperti itu. Bukan hanya seperti itu, tetapi dikatakan apa? Angkatan orang benar akan diberkati. Bapak Ibu nggak usah deh ya, nggak perlu minta-minta misalnya. Ya bukan berarti nggak boleh, boleh aja sih kalau mau. Tetapi nggak perlu ngemis-ngemis minta doa diberkati supaya anak cucu saya diberkati. Nggak perlu, karena ini adalah hukum firman Tuhan, hukum rohani yang pasti harus terjadi. Entah Bapak Ibu percaya atau nggak percaya, entah Bapak Ibu cuek ya, atau Bapak Ibu benar-benar memperhatikan firman Tuhan ini seperti biji mata kita. Kitab Amsal berkata ya, kita harus memperhatikan, melakukan firman Tuhan itu seperti biji mata kita ya, karena firman Tuhan itu adalah kehidupan kita, sumber daripada kehidupan kita. Nah, entah Bapak Ibu percaya nggak percaya, peduli nggak peduli ya, tetapi firman Tuhan ini akan tetap berlaku. Nah, kalau engkau dan saya sayang sama anak cucu kita, pastikan Anda dan saya hari ini memilih untuk menjadi orang-orang benar. Saya pernah mendengar satu kesaksian, saya kan kebetulan ya kalau di Jakarta itu suka kadang ibadahnya karena belum menetap, kasihan banget ya. Kadang ibadah itu jadi suka-sukanya suami dan keluarganya suami. Saya kan kalau saya punya suara ya saya punya pilihan dong, kepengen ke gereja ini atau ke gereja itu. Tetapi karena saya ikut suami dan keluarganya, ya kadang ke gereja A, ke B, ke C gitu. Suka-sukanya mereka. Dan kita waktu ya minggu lalu ini kita ke gereja GKY ya, gereja kalau nggak salah singkatannya Gereja Kristus Yesus. Nah, pada saat itu pendeta itu ya menyaksikan ada seorang ibu. Ibu itu pada waktu dulu dia hidup itu dia selalu saja menolong orang ya. Dia selalu menolong orang yang susah. Padahal waktu itu dia itu sangat pas-pasan. Ceritanya ya, kesaksian itu adalah kesaksian dari pendiri gereja. Pendiri gereja yang sangat besar ya, lumayan ya di Jakarta GKY. Siapa sih yang nggak tahu ya GKY. Si ibu ini padahal dia itu hidupnya pas-pasan. Mau bayar listrik pun ya duitnya pas-pasan. Tetapi ketika dia mau bayar listrik, ada orang yang lebih susah dari dia. Dia nggak jadi bayar listrik. Jadi uang yang untuk bayar listrik dia berikan kepada si ibu yang lebih susah itu. Dan akhirnya dia pulang ke rumah, dia cerita sama suaminya. Nah, suaminya juga baik ya, mendukung dia. Jadi suaminya nggak ngomong apa-apa, paling dia cuman komentar sama istrinya, kamu itu ya selalu nolongin orang.
gimana kalau ternyata orang yang kamu nolong itu tukang tipu? Nah, apalagi kalau di Jakarta ya, kita tahu banget ya banyak sekali orang yang memang pekerjaannya mata pencahariannya ya memang meminta-minta gitu ya. Nah, tetapi apa jawab si ibu ini ya? Sekalipun orang yang saya tolong itu misalnya dia nipu saya akan tetap menolong karena saya tidak pernah tahu apakah ada orang yang benar-benar butuh dan dia tidak menolong. Lebih baik dia menolong tetapi kena tipu daripada dia sama sekali nggak menolong. Dan perhatikan Bapak Ibu ini ya, pasangan suami istri ini bukanlah pasangan suami istri yang kaya-kaya. Kita kan selalu berpikir bahwa untuk menabur, untuk nolong orang, itu tunggu kita diberkati, bukan? Biasanya begitu kan? Tetapi pasangan suami istri ini yang memang bukan pendeta tetapi pas-pasan. Nah, dan sisi istrinya ini selalu melayani orang-orang yang susah. Bahkan sampai anak remajanya itu protes. Mama kemana sih? Saya butuh mama, tapi mamanya selalu pergi. Terus mamanya pulang, mamanya ngomong, saya itu pergi ke, kalau nggak salah dia ceritanya ke Depok ya, jauh dari Jakarta ya, untuk nolongin orang-orang yang susah, orang-orang yang kalau nggak salah, saya lupa ingat ceritanya gimana, tetapi nolongin orang-orang yang susah ya, orang-orang yang entah nggak punya, yang punya banyak masalah dan lain sebagainya. Saya kurang jelas pelayanannya seperti apa, tetapi itulah yang dilakukan oleh si ibu ini ya. Dan perhatikan apa yang terjadi, Bapak Ibu. Si ibu ini ternyata anak cucunya menjadi pendiri dari gereja GKY yang besar sekali, ada di mana-mana di Jakarta. Nah, perhatikan, anak cucu orang benar itu ya nggak akan biasa-biasa saja, pasti akan perkasa di bumi. Dan angkatan orang benar itu pasti akan diberkati. Dan perhatikan nggak sampai di situ Bapak Ibu ya, yang lagi mengalami pergumulan ekonomi ya. Nah, perhatikan ayat ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Perhatikan, harta dan kekayaannya ada di dalam rumahnya. Anak cucunya tidak akan sampai miskin, melarat, susah. Engkau itu tidak akan mewariskan kutuk ya. Tetapi yang akan kau wariskan kepada anak cucumu itu adalah berkat keturunan. Perbuatan baikmu itu, kebenaranmu itu bukan hanya saja memberkati engkau, tetapi memberkati anak cucumu. Bahkan dikatakan di kitab Yesaya 58, engkau itu akan menjadi orang yang membalikkan keadaan, misalnya membalikkan yang tadinya mungkin engkau ya mewarisi kutuk keturunan daripada orang tuamu, yang harusnya mungkin anak cucumu itu mewarisi kutuk, tetapi oleh karena perbuatan kebenaranmu, perbuatan kebaikanmu itu engkau akan membalikkan keadaan. Yang tadinya engkau mewarisi kutuk, sekarang engkau mewariskan berkat keturunan, bahkan sampai kepada anak cucu, bukan? Itulah yang kita wariskan ketika kita memastikan bahwa kita nih suami istri ya, bukan hanya saja kepada bapak-bapak lagi sekarang, ibu-ibu juga sama ya, mama-mama juga sama. Jadi jikalau engkau ingin melihat rumah tanggamu diberkati, anak-anakmu perkasa, pastikan saat ini kita mau hidup benar ya. Dan bahkan di sini dikatakan kebajikannya tetap untuk selamanya. Ini berbicara tentang kekekalan. Bukan hanya saja kehidupannya ada di dunia, tetapi untuk selamanya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Ya, karena dikatakan di Mazmur 37 ayat 23 itu ya, anak cucu orang benar itu akan menjadi berkat, bukan hanya saja akan diberkati, tetapi akan menjadi berkat.
Saya bacakan ya, Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi perhatikan, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia, perhatikan, menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Firman Tuhan ini membackup kesaksian tentang si ibu yang tadi saya ceritakan kan, yang menjadi pendiri dari nenek dari pendirinya GKY ya, gereja GKY ya kan. Kita melihat bahwa firman Tuhan itu ya dan amin kan. Entah engkau percaya, entah engkau gak percaya ya, entah engkau cuek gitu ya, hidup suka-suka kita gitu, atau engkau benar-benar memperhatikan kehidupanmu, ya itu akan mempengaruhi masa depan anak cucumu. Jadi saat ini Bapak Ibu, engkau yang sudah terlanjur misalnya ya, punya anak yang kelihatannya bandel sekali, atau anakmu itu misalnya rebellion ya, atau anakmu itu ya punya sesuatu yang mohon maaf ya, saya tidak menghakimi, tetapi punya kelainan, misalnya kelainan secara kejiwaan atau yang seperti itu ya. Bapak Ibu, tidak ada yang namanya kata terlambat ya. Nah, Bapak Ibu, engkau yang harus bangkit, berjuang, doa peperangan ya, karena itu ada biasanya ada kutu keturunan yang harus dihancurkan, yang harus dipatahkan. Dan itu Bapak Ibu yang harus bangkit, yang harus berperang, berdoa di dalam doa peperangan. Doa peperangan seperti apa sih Ciara? Saya nggak akan bahas lagi ya, masa setiap kali ngomong saya harus bahas. Ya Bapak Ibu bisa lihatlah ke profil TikTok saya, di situ ada link untuk siaran ulang tentang doa peperangan. Nanti saya akan bagikan ya besok-besok kalau Tuhan arahkan saya untuk apa sih yang harus kita doakan maksud saya apa yang harus kita lakukan sebelum kita doa peperangan, supaya doa peperangan kita itu menjadi doa peperangan yang efektif, yang berkuasa ya kan, supaya kita jangan ada mungkin Bapak Ibu yang rajin berdoa, rajin misalnya doa siang dan malam, tetapi ya kita masih ada hal-hal yang belum kita bereskan, sehingga doa peperangan kita itu menjadi mubazir ya. Mubazir itu apa sih? Ya nggak ada efeknya gitu ya. Nah, perhatikan di sini dikatakan tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi sebetulnya orang benar itu apa sih? Ya nanti saya akan share ya. Perasaan saya sudah share ya. Sudah share kah saya sebelumnya? Ibu Esther, ya ibu-ibu semua, bapak-bapak semua. Saya pernah share kayaknya apa sih yang dimaksud dengan orang benar itu. Pernahkah? Pernahkah? Rasanya pernah ya. Pernah kan? Ya kan? Nah, orang benar itu ya orang yang selalu menaruh belas kasihan, orang yang selalu mempraktekkan kasih, yang memberi pinjaman. Ya mungkin Bapak Ibu bilang, saya kan pas-pasan. Nah, saya tadi kasih kesaksian yang pas-pasan ya kan? Iya, memberi kesaksian yang pas-pasan, bahkan susah ya. Duitnya pas-pasan buat bayar listrik, dan itu nggak jadi bayar listrik karena dia berkorban untuk sesamanya yang lebih menderita, yang lebih susah daripada dia. Nah, saat ini Bapak Ibu, untuk menjadi orang benar ya, engkau itu nggak perlu tunggu saya diberkati, tunggu saya kaya raya. Ya nggak akan pernah jadi orang benar. Ya kan, kita melihat bagaimana si orang kaya dan pengemis Lazarus. Bagaimana orang kaya itu masuk ke Hades
Karena apa? Karena dia dikatakan menipu? Enggak ditulis bahwa dia itu nipu. Enggak ditulis di Alkitab bahwa dia itu mencuri. Enggak ditulis bahwa dia itu melakukan kejahatan yang patut masuk penjara pada saat itu. Enggak pernah ditulis seperti itu. Tetapi apa yang ditulis? Karena dia itu ngelihat orang susah di depan matanya, dia nggak mau peduli. Ya kan, bisa aja alasannya dia itu sangat sibuk, bukan karena nggak belas kasihan, kan dia kan kaya, jadi bukan karena nggak murah hati, tapi karena saking sibuknya mungkin jadi nggak kelihatan. Bisa begitu? Ya bisa ya. Saya mantan. Dulu saya begitu ya, tetapi ya puji Tuhan ya, karena saking sibuknya memang benar. Jadi saya itu berhitung dengan berpacu dengan waktu ya, waktu dulu itu. Jadi nggak punya waktu lagi buat yang lain gitu. Oke. Saya percaya firman Tuhan ini ya sudah membukakan mata hati kita semua, dan kita mau memastikan diri kita sekarang hidup kita menjadi orang-orang benar, orang-orang yang mempraktekkan kasih. Karena kasih itu bukan hanya di mulut, tetapi kasih itu adalah perbuatan, sama seperti Tuhan Yesus sudah membuktikan kasihnya kepada kita. Ketika Tuhan berkata, aku mengasihi dunia ini, maka apa yang dia lakukan? Apa yang dia perbuat? Dia mengorbankan anaknya sendiri untuk mati di kayu salib. Itu adalah kasih yang nyata. Jadi saat ini kita juga nggak bisa bilang bahwa kita hidup di dalam kasih kalau kita tidak pernah mempraktekkan kasih. Kasih itu berkorban nih. Misalnya contohnya ya, kayak saya bangun pagi misalnya, mohon maaf ya, contohnya pakai diri sendiri. Iya dong, ya kayak Bu Esther misalnya ya, kemarin dia sampai jam 12 malam, tetapi tetap harus bangun pagi untuk melayani di dalam doa. Nah, itu contoh kasih ya kan Bu Esther. Ada Ibu Elika di sini misalnya ya. Nah, misalnya kayak ya itulah kasih ya. Kasih itu adalah perbuatan, bukan ngomong doang, bukan ngomong tok, tetapi perbuatan. Oke, saya tidak akan membahas lebih panjang lagi. Saya percaya Bapak Ibu semua sekarang sudah melek. Kita mau hidup di dalam kasih, sama halnya seperti si anak laki-laki ya, anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikannya, yang seharusnya menjadi bekal makanannya dia kan. Dia kan bisa memilih untuk keep it for himself, untuk menyimpannya untuk diri sendiri, bukan? Dia kan bisa ngomong beralasan sama Tuhan Yesus atau sama murid-murid Tuhan Yesus, ini bekal saya satu-satunya loh. Kalau saya serahkan, saya sudah gak punya apa-apa loh. Nanti saya bisa mati kelaparan. Mungkin perjalanan saya sampai ke rumah itu butuh berhari-hari. Bisa si anak laki-laki itu memberikan alasan seperti itu? Bisa banget. Nah, Bapak Ibu, saya percaya ya, setiap kali kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik, selalu saja kita bisa memberikan alasan, bukan? Sama seperti si mama yang tadi, ibu yang tadi itu loh, yang mau bayar listrik, yang duitnya pas-pasan untuk bayar listrik. Dia bisa ngomong dong, saya nggak punya duit, kalau saya punya duit lebih, saya pasti akan bagi si orang itu ya. Tetapi ini duit saya satu-satunya pas-pasan buat bayar listrik, bukan? Iya, karena setiap kali kita hidup memang selalu ada alasan untuk kita tidak berbuat baik. Tetapi saya percaya hari ini, setelah Bapak Ibu semua dan saya mendengar firman Tuhan ini, kita mau bertobat, kita mau sungguh-sungguh ya, lebih lagi hidup mempraktekkan kasih, karena dengan demikianlah kita juga sesungguhnya sedang menabur benih, bukan hanya untuk diri kita tetapi untuk anak cucu kita ya. Sebetulnya orang yang berbaik hati, orang yang menolong sesamanya itu tidak akan sampai kekurangan ya, tidak akan mungkin sampai kekurangan.
saya sudah jadi contoh hidup ya. Waktu awal-awal saya sudah sering menjelaskan, sering share tentang kesaksian saya bagaimana Tuhan menggembleng saya waktu bisnis saya maksudnya hancur, yang nggak ada penghasilan. Sedangkan duit yang ada yang saya punya itu Tuhan suruh saya bagi-bagikan. Tetapi matematikanya Tuhan itu ya 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu matematikanya Tuhan. Nggak bisa dilawan dengan matematika kita yang 2 ditambah 2 sama dengan 4. 2 dikurang 1 tinggal 1. 1 dikurangi 1 tinggal 0. Itu kan matematika kita kan. Kalau kita mau ngasih orang biasanya begitu kan. Kalau kita mau ngasih orang biasanya dihitung-hitung dulu. Duit saya ini tinggal 5. Kalau saya kasih 1 tinggal 4. Nanti ada hamba Tuhan yang butuh duit. Gereja butuh duit. Dikasih 1, tinggal 3. Nanti tetangga pinjem duit, katanya nggak punya uang buat bayar, buat beli beras. Dikurangin lagi 1, tinggal 2. Nah, tagihan saya 5. Nah, bagaimana saya bayarnya? Ya kan, itu matematikanya kita, Bapak Ibu. Kalau engkau ingin mendapatkan supernatural backup secara finansial, ya engkau harus mau bukan mengandalkan rasiomu, tetapi engkau harus mau mengandalkan, sungguh-sungguh percaya, mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman-Nya. Karena kata firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, saat ini engkau dan saya harus mengambil keputusan. Kau masih mau mengandalkan dirimu sendiri kah? Masih mau mengandalkan gajimu kah? Engkau masih mau mengandalkan apa yang kelihatan kah? Atau engkau mau mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman-Nya? Firman-Nya itu, ya kemarin saya disuruh presentasi untuk apa? Ya Ibu Esther ya, masih fresh diingatan. Oke, ini sedikit keluar dari topik saya. Sebetulnya topik saya itu tentang rumah tangga. Tapi saya percaya ya Bapak Ibu pasti akan terberkati dengan apa yang saya bahas ini ya. Karena saya percaya pasti banyak Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan ekonomi, bukan? Ya kan? Ayo, yang iya. Iya Bu Esther, terima kasih. Ya itu Roh Kudusnya yang luar biasa. Jadi kalau kita mengandalkan yang kelihatan itu sementara ya. Sedangkan yang nggak kelihatan atau dimensi keempat, yang kemarin-kemarin saya udah share ya, cuman saya tidak berkata bahwa itu adalah dimensi keempat. Sebetulnya dimensi rohani itu adalah dimensi keempat, sedangkan kita saat ini hidup di 3 dimensi. Tetapi sesungguhnya dimensi rohani yang gak kelihatan ini sebetulnya yang menciptakan dimensi materi yang kelihatan. Dimensi rohani yang gak kelihatan ini yang mengendalikan apa yang kelihatan, yang berkuasa atas apa yang kelihatan. Ya kan, kemarin-kemarin saya sudah share sebetulnya tentang bagaimana kita menciptakan yang tidak ada menjadi ada lewat dimensi imajinasi, dimensi perkataan, cuman beda bahasa aja ya sebetulnya. Tetapi prinsipnya sama, kita menciptakan yang tidak ada menjadi ada lewat dimensi supernatural. Nah, firman Tuhan ini berada dalam dimensi supernatural. Nah, saat ini tergantung daripada Bapak, Ibu, dan saya. Apakah engkau mau mengandalkan yang kelihatan, yang sementara ini, atau engkau mau mengandalkan yang tidak kelihatan, mengandalkan backup financial dari surga. Nah, ayo Bapak Ibu ambil keputusan ya. Oke. Bapak Ibu yang mungkin belum pernah dengar ya tentang bagaimana menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ya, Bapak Ibu bisa masuk ke profil TikTok saya, di situ ada
siaran ulangnya. Ada link untuk siaran ulang, Bapak Ibu bisa nonton di situ ya, cari topiknya sesuai dengan yang Bapak Ibu cari, yang Bapak Ibu butuhkan. Oke, saya mau melanjutkan ya tentang berkat rumah tangga kembali lagi. Nah, berkat rumah tangga itu akan turun jika ada kerukunan dan kasih dalam rumah tangga. Ya, kalau misalnya dalam rumah tangga itu ya suasananya panas melulu, ya berantem melulu, ya berkat pun akan lari, Bapak Ibu. Ini kita sering mendengar ini dari orang-orang tua kita ya zaman dulu. Tetapi sesungguhnya ada benarnya, ada kebenarannya. Ya, saya mengajak Bapak Ibu melihat dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3 ya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Oke, sebelum saya melanjutkan, saya mau berdoa, mohon maaf ya, saya mau berdoa dulu untuk yang sakit. Ya Kakak Jacqueline, engkau harus menjaga ya, menjaga apa yang kau baca, apa yang kau lihat, apa yang kau tonton, supaya jangan keluar masuk melulu, ya jangan keluar masuk melulu roh jahat yang menguasai engkau ya. Saat ini saya berdoa untuk Kakak Jacqueline, untuk Bapak Ibu juga semua yang lagi sakit kepala. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit atas hidupmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk keturunan juga sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit kepala, roh sakit lambung, roh intimidasi saat ini saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya, saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Sakit di kepalamu sekarang keluar, saya perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tekanan darahmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas sekarang. Sakit di kepalamu sudah sembuh sekarang. Sudah hilang sakitnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu sebentar. Oke, balik lagi ya. Jadi berkat Tuhan itu ada kepada rumah tangga di mana ada kerukunan. Kalau suasananya panas melulu, Bapak Ibu, yang datang itu bukan malaikat Tuhan untuk memberi berkat, bukan. Tetapi si jahat, engkau sedang mengundang lebar-lebar si jahat untuk berkuasa dalam rumah tanggamu. Makanya kadang ya ada orang yang berkata, wah rumah ini panas sekali, yang tinggal di situ itu ribut melulu. Nah, si jahat ketika berkuasa bukan hanya saja mencuri damai sejahteramu, tetapi juga mau mencuri berkatmu ya. Ketika engkau buka celah, misalnya ya, engkau dan saya misalnya nggak mau menyalipkan keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Ya kalau misalnya disinggung sedikit, bawanya emosi, marah gitu. Iya kan, itu kan keinginan daging. Ketika kita nggak mau menyalipkan itu, harusnya yang harus kita lakukan ya ngalah gitu ya. Ya melepaskan pengampunan. Ya nggak bentak balik kalau misalnya kita dibentak oleh pasangan kita, bukan? Biasanya kan begitu kan,
maunya daging itu berontak, tetapi kita harus belajar untuk menyalipkan keinginan daging kita supaya kita nggak bikin tambah emosi ya. Makanya bukan kata firman Tuhan ya, tetapi dari orang-orang yang paham tentang dunia perdukunan ya, bahwa orang yang lemah lembut dan orang yang murah hati itu tidak bisa diguna-guna. Kenapa? Karena orang yang lemah lembut itu ketika diguna-guna nih misalnya ya, jadi guna-guna itu mengikat roh ya, misalnya bisa ilmu sihir itu menyerang lewat pikiran, bisa lewat pikiran. Jadi misalnya diinjek atau disuntik dengan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang jahat misalnya. Jadi kita kan melihat orang tersebut atau melihat orang lain, jadi bawaannya itu sakit hati atau tersinggung ya kan. Nah, kalau orang yang lemah lembut, apa yang dia akan lakukan? Dia akan memilih untuk mengampuni. Nah, orang yang mengampuni dengan cepat, yang memilih untuk menyalipkan keinginan dagingnya, orang tersebut ya tidak akan mempan, bukan? Nggak akan mempan di guna-guna. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan menerima janji Tuhan, karena dikatakan diberkatilah orang yang lemah lembut, orang yang murah hati, orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi, ya kan? Firman Tuhan katakan orang yang lemah lembut itu akan mewarisi bumi. Maksudnya apa sih mewarisi bumi? Mewarisi janji-janji Allah. Karena dia tidak membuka celah bagi si jahat untuk mencuri. Bukan hanya saja mencuri damai sejahtera, tetapi mencuri berkat Tuhan atas hidupnya. Kayaknya saya pernah ngasih kesaksian kan, bagaimana saya itu dicuri berkat saya karena saya terpancing emosi, terpancing ya itu tadi sebelumnya, padahal Tuhan sudah kasih saya warning bahwa ada sihir, ada witchcraft ya. Tuhan sudah kasih saya warning ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan selalu memberikan saya ya, memberitahukan saya ketika ada serangan-serangan dari kuasa-kuasa gelap ya. Tetapi waktu saya terpancing, nah saya memberikan kesempatan si jahat untuk mencuri berkat saya. Nah, oke, saya akan lanjut demikian ya. Kalau suami-suami ya, istri-istri, kalau engkau ingin rumah tanggamu diberkati Tuhan, engkau harus menjaga rumah tanggamu itu selalu hidup di dalam kerukunan. Lepaskan pengampunan, jangan sampai ada kepahitan. Ya, 1 Petrus 3 ayat 7 berkata, demikianlah juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nanti besok saya akan jelaskan lebih lanjut ya, bagaimana doa-doamu bisa terhalang kalau engkau ya berlaku tidak setia kepada pasanganmu. Dan berkatmu juga terhalang. Bukan hanya saja doa-doamu yang terhalang, tetapi berkatmu akan terhalang. 1 Petrus 3 ayat 7 Kakak Permata, terima kasih ya. Saya akan bahas besok mungkin ya, masih lumayan banyak supaya nggak kepotong-kepotong ya. Oke, mari kita berdoa. Saya percaya apa yang sudah disampaikan oleh pewahyuan Roh Kudus ini bisa menolong setiap kita ya, membawa kita dari kemenangan menuju kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita, bukan? Kalau kita mau taat
Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah membukakan mata hati kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu, Bapa di surga, ampunilah kami kalau mungkin selama ini kami sudah gagal menjadi orang tua. Kami gagal melakukan kebenaran, kami gagal mentaati firman-Mu. Kami mungkin selama ini hidup menurut suka-suka kami, menurut cara-cara kami. Tetapi kami berharap bahwa anak-anak kami menjadi anak-anak yang diberkati. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala kegagalan kami. Ampuni kami kalau seringkali kami membukakan pintu bagi si jahat untuk mencuri berkat kami, bahkan damai sejahtera kami, oleh karena kelalaian kami untuk mentaati firman-Mu. Saat ini kami sungguh-sungguh bertobat di hadapan-Mu, ya Allah. Belas kasihan-Mu turun atas setiap kami. Belas kasihan-Mu turun kepada kami. Kami percaya bersama-sama dengan Engkau tidak ada yang mustahil. Bersama-sama dengan Engkau kami akan merebut kembali anak-anak kami. Kami akan merebut kembali masa depan anak-anak kami. Kami akan merebut kembali segala sesuatu yang sudah dicuri oleh si jahat. Bersama-sama dengan Engkau kami akan dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Kami akan menjadi tanda-tanda heran, tanda-tanda yang ajaib untuk menyatakan bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus itu adalah hidup, ya dan amin, berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya akan berdoa doa berkat bagi Bapak Ibu. Darah Yesus sudah membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya hingga berkelimpahan atas Bapak Ibu semua, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas anak cucumu, atas pekerjaanmu, atas usaha-usahamu, atas toko-tokomu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat, demikian pula kita, karena kita adalah anak cucunya generasi Abraham, Yakub. Maka apapun yang kita kerjakan dalam kebenaran, apapun yang kita usahakan dalam kebenaran, apapun yang kita investasikan menurut pimpinan daripada hikmat Allah, kita juga akan menuai 100 kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus kami amini, iya, iya dan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu mohon kiranya Engkau yang menjamah melawat setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Saat ini kekasih-kekasih-Mu yang sedang sakit, saat ini dilawat. Lebih lagi Roh Kudus, kami yang sedang khawatir, kami yang sedang cemas, saat ini saya menghardik semua roh intimidasi, roh kekhawatiran, roh ketakutan, roh kecemasan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami memutuskan untuk lebih percaya kepada janji-Mu dibandingkan kami percaya kepada apa yang kelihatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa. Tutup semua pintu gerbang yang terbuka kepada si jahat untuk berkuasa dalam hidupmu saat ini ditutup oleh darah Yesus. Roh Kudus, tolong setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini untuk bisa menjaga pintu gerbang hati mereka
sehingga mereka tidak bisa membuka celah bagi si jahat untuk berkuasa dalam tubuh mereka saat ini. Darah Yesus yang sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh, aku usir keluar semua dari anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan, berkat kasih Tuhan turun atas Bapak Ibu semua dari ujung kepala mengalir ke ujung kaki. Sekarang mengalir kasih Tuhan, menyembuhkan, memulihkan. Ya Bapak Ibu yang sakit di sendi-sendi tubuh, di kaki, di tangan, ya di tulang, saat ini kasih Tuhan mengalir, menyembuhkan terlebih dahulu setiap trauma, setiap luka batin di hatimu, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kasih Tuhan yang sama juga menyembuhkan sakit-sakit di sendimu, sakit di lutut, sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di tulang belakang, di bahu, di pundak, di leher, sekarang be free, jadilah bebas, sembuh, mengalir kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Peredaran darahmu lancar sekarang, setiap sel-sel, syaraf-syaraf yang sudah tidak berfungsi, yang mati, sekarang Roh Kudus jamahlah, mengalir aliran air kehidupan, mengalir, menyembuhkan, menghidupkan sel-sel syaraf yang sudah mati, dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sakit stroke, ya darah Yesus sudah mengampuni dosa-dosamu, sudah menyucikan, menguduskan engkau, dan sekarang aliran darahmu dialiri oleh darah Yesus yang mengalir, yang menyucikan, yang mentahirkan dan menyembuhkan dan menghidupkan kembali fungsi-fungsi organ-organ yang sudah mati, dihidupkan kembali. Coba Bapak Ibu mulai boleh gerakan dengan iman, apa yang tadinya engkau nggak bisa gerakan, misalnya tanganmu yang tadinya nggak bisa digerakkan, mulai gerakan. Kakimu yang nggak bisa digerakkan, mulai gerakan, ya. Kuasa Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, saya melihat kuasa Tuhan itu bekerja efektif banget kepada Bapak Ibu yang biasanya punya hati yang brokenness itu seperti apa sih? Ya hati yang rendah hati, ya hati yang apa adanya datang sama Tuhan, yang hancur hati, menyesali dosa-dosanya. Nah, itu gampang sekali kuasa Tuhan bekerja, ya. Saya melihat bagaimana orang yang stroke langsung jalan gitu, ya, sampai si ibunya, itu suaminya, si ibunya sampai teriak-teriak, ya, kaget. Nah, itu ya, orang yang brokenness itu gampang sekali disembuhkan oleh Tuhan. Karena bukan Tuhan pilih kasih, tetapi karena orangnya itu siap, ya, hatinya itu siap. Nah, demikian pula Bapak Ibu yang kau tangkap kuasa Tuhan sekarang sedang mengalir dengan dahsyat. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau sudah beracara, Engkau yang sudah berkuasa, Engkau yang sudah membebaskan, Engkau yang sudah menyembuhkan kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Puji Tuhan, haleluya. Nah Bapak Ibu yang sudah di jamah Tuhan, yang sudah, puji Tuhan, tubuhku rasanya enak, ringan, tidak kaku-kaku. Ya puji Tuhan Bu Esther. Bu Esther boleh dong mendengar suaranya nih, mana Bu Esther? Sebentar ya. Nih. Nah, boleh kesaksiannya langsung aja ngomong ya. Ya, puji Tuhan, salam Bapak Ibu. Biasanya tuh kan kalau capek bangun pagi-pagi kan kaku-kaku gitu ya, seluruh badan kaku-kaku nggak enak gitu. Tapi pagi ini rasanya enak, ringan,
nggak sakit-sakit sama sekali. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Ya, saya percaya bukan hanya untuk Bu Esther, tetapi juga untuk Bapak Ibu semua. Anak saya Tuhan. osteosarkoma, kanker tulang namanya. Yeskielnya apakah ada di sini? Kakak Bella, Yeskiel umur berapa ya? Boleh tahu Mbak? Apakah ada di sini Kakak Bella Pasaribu? Ya, ini Ibu Bella kali ya. Ibu Bella Pasaribu, apakah anaknya Yeskiel ada di sini? Ya, kalau nggak ada, ya nggak apa-apa ya, nanti saya akan doakan. Kakak Jekwelin, tadi rasa tak tenang, sekarang puji Tuhan, kepala berkurang sakitnya. Ya, puji Tuhan. Oke, terima kasih kesaksiannya Kakak Jekwelin. Kakak Jekwelin, ya tetap jaga hati ya, jaga pikiran, jaga hati, jaga apa yang kau tonton. Ya, jangan nonton lagi film horor. Saya masih ingat Kakak Jekwelin senang film horor ya, jangan nonton lagi film horor. Oke, sebelum kita lanjutkan di dalam doa ya, Ibu Nana tadi minta didoakan apa ya? Mohon maaf, saya lagi membawakan firman, jadi saya nggak fokus. Ibu Nana sakit apa tadi? Oke, sambil menunggu kita naikkan pujian. Semusim berlalu, boleh ya, udah lama nggak denger. Semusim berlalu. Oke. Nanti kita lanjut doa ya. Terima kasih Bapak di surga untuk pelayanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pelayanan ini dari awal hingga akhir Engkau yang sudah beracara. Kami mengucap syukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu. Terima kasih. Berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih dari cakrawala, batas kasih-Mu. Oh, Cece ini sakit ya. Aduh, saya juga udah berpikir seperti itu sih kemarin. Oh, ternyata benar ya apa yang Roh Kudus beritahukan. Oke, Cece ini saya akan berdoa ya. Cece ini boleh dong, sudah lama kayaknya. Cece ini boleh dong naik ke atas, boleh kah? Dari samudra,
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur tak bisa muja kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oke, Kakak Bella, saya akan berdoa langsung aja ya kalau gitu ya untuk Yehezkiel. Boleh tahu nggak Yehezkiel itu umur berapa? Kakak Bella, Yehezkiel itu umur berapa ya? Oke, kita berdoa aja ya. Mohon maaf saya sambil baca komentar. Ya, kita berdoa untuk Yehezkiel. Belas kasihan Tuhan turun atas Yehezkiel. Mohon maaf, Kakak Bella, apakah papa mamanya, mohon maaf ya, atau kakek neneknya pernah berhubungan dengan kuasa-kuasa gelap? Masih ada di sini 11 tahun ya. Oke. Maksudnya pernah berhubungan dengan kuasa-kuasa gelap kah papa mamanya atau kakek neneknya? Kalau pernah, mohon ampun dulu ya sama Tuhan. Ikuti doa saya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu, Sudah pelepasan, tetapi pernah kan? Ya, itu tadi ya Kakak Bella. Kalau pernah ya sudah pelepasan itu namanya peperangan rohani itu nggak langsung, maksudnya peperangan itu harus ongoing itu harus continue itu bahasa Indonesianya harus berlanjut, itu namanya peperangan. Jadi kalau kita pernah membuka pintu kepada kuasa jahat, peperangan itu harus terus menerus supaya dia nggak punya legal ground lagi, gak punya pijakan secara hukum lagi untuk mencuri masa depan anak cucu kita ya. Ya sudah, nggak apa-apa, kita berdoa. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas anak Yehezkiel kah tadi namanya, mohon maaf. Tadi namanya Yehezkiel kah? Ya. Belas kasihan Tuhan turun atas Yehezkiel. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Yehezkiel Sinurat, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, kutuk mantra, kutuk jimat, kutuk dukun, kutuk tumbal, kutuk perjanjian darah sudah hancur, sudah patah atas Yehezkiel Sinurat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit penyakit, roh kanker, aku hardik keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kau bebas sekarang. Saya kutuki setiap sel-sel kanker atas tubuhmu. Saya kutuki sampai ke akar-akarnya. Mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar semua sel-sel kanker, keluar dari tubuhnya Yehezkiel dalam nama Tuhan Yesus.
Jadilah engkau bebas sekarang, bebas negatif cancer dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Kakak Bella terima dengan iman ya, terima dengan iman. Nah, Kakak Bella dan suami yang harus hidup di dalam pertobatan. Saya tahu ini yang sakit anaknya, tetapi orang tuanya yang itu ya, karena masalahnya datangnya dari orang tuanya. Mohon maaf, tetapi itulah cara kerjanya si jahat, cara kerjanya penyakit seperti itu ya. Saya berdoa untuk anak Jason. Ya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas anak Jason. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Jason, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, kutuk keturunan, sudah hancur, sudah patah atas Jason dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit, penyakit, roh kutuk, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya perkatakan sekarang, jantungnya normal, Roh Kudus tolonglah, jamahlah jantungnya, kebocorannya diperbaiki sekarang, kebocorannya diperbaiki oleh kuasa Roh Kudus. Jantung yang bocor enggak lagi bocor dalam nama Tuhan Yesus. Jantung yang bocor sekarang normal, enggak lagi bocor, tetapi jantungnya berfungsi dengan baik, dengan normal, tidak ada lagi kebocoran dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi dalam hidupnya Jason. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Anaknya Febiana Marta. Oh, anaknya ada di sini kah? Kalau ada di sini bisa dipanggil langsung ya. Oh iya, saya juga mau panggil Cici Heni. Panggil dulu Cici Heni ya. Untuk anak Febiana Marta, darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Febiana Marta Soplanin. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk sakit, penyakit. Saat ini sudah hancur, sudah patah atas Febiana. Setiap roh sakit, penyakit, roh kutuk, aku usir keluar dari Febiana dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Kuasa Tuhan mengalir menjamah Febiana. Saya cabut semua kista yang ada di tubuhnya, saya cabut, saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Saya kutuki sel-sel kista sampai ke akar-akarnya, saya kutuki sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Mati sel-sel kista sampai ke akar-akarnya, mati dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya cabut semuanya, bersih, keluar dari tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Negatif kista dalam nama Tuhan Yesus. Negatif kista, jadilah engkau bebas, sembuh, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Cece Heni, apa kabar? Oh iya, Cece bisa buka kamera kah? Udah lama nih. Sebentar ya Cece, pengikut. Nah, akhirnya. Apa kabar Ce? Shalom. Ya, Shalom Cece Cara, shalom Cece Esther. Ya, gimana? Kemarin habis ngantar anak itu jadi tergelincir dari motor karena menghindari ibu-ibu bonceng anak sekolah. Jadi nyungsep saya. Waduh. Jadi kaki kirinya kebentur.
motor sama aspal. Saat ini bengkaknya sudah berkurang. Cuman bagian betis itu seperti kayak naik betis gitu, kayak urat-uratnya keiket gitu. Oh, iya iya. Belum bisa jalan. Oh, ya ampun. Ya, kita berdoa ya, kita berdoa. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ceheni. Belas kasihan-Mu turun atas Ceheni. Saat ini saya berdoa, darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Ceheni, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk sakit, penyakit, kutuk dosa sudah hancur, sudah patah atas Ceheni. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh kecelakaan, roh maut, saat ini saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ceheni. Tubuh, jiwa, rohnya sudah menjadi milik Tuhan Yesus, yang sudah diampuni, yang sudah disucikan, yang sudah dikuduskan, yang sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan kuasa Tuhan atas Ceheni. Sekarang mengalir menjamah Ceheni, mengalir menjamah kakinya, menjamah betisnya, menjamah kaki kirinya, sekarang menjamah lututnya, semua syaraf-syaraf, otot, jaringan yang sakit sekarang disembuhkan, bahkan tulang yang sakit, yang bengkak, sekarang dijamah oleh kasih Tuhan, disembuhkan. Saya perintahkan semua rasa sakit sekarang pergi, tinggalkan Ceheni. Semua rasa sakit sekarang saya perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir, mengalir, mengalir atas Ceheni. Sekarang otot-ototnya, syaraf-syarafnya yang merasa ketarik, sekarang udah nggak tegang lagi, sekarang sudah nggak tegang lagi. Bengkaknya sekarang berkurang, berkurang, berkurang dalam nama Tuhan Yesus. Peredaran darahnya lancar, memar karena jatuh, luka, trauma karena jatuh, sekarang disembuhkan, mengalir kuasa Tuhan atas lututnya, atas kaki kirinya, sekarang dijamah oleh kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ceheni. Sekarang ototnya, syarafnya nggak ketarik lagi, sekarang lemas, udah nggak tegang lagi, udah nggak ketarik lagi. Sekarang bengkaknya sudah berkurang dan sekarang sakitnya sudah hilang dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Ceheni, apa yang Cece rasakan sekarang setelah didoakan? Agak mending. Ya puji Tuhan, udah nggak ketarik lagi kan? Udah Mending. Ya udah nggak tegang lagi kan? Berkurang sangat. Ya puji Tuhan. Terus bengkaknya udah berkurang nggak? Berkurang banyak. Puji Tuhan. Terus lututnya udah nggak sakit lagi kan? Tidak sakit lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Udah berkurang ini. Ya puji Udah Tuhan. nggak kempes. Oh puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus, hambamu berdoa kiranya ya saya melepaskan kuasa Tuhan sekali lagi atas Ceheni. Kuasa Tuhan mengalir terus menjamah Ceheni. Sekarang bukan hanya saja berkurang bengkaknya, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah Ceheni. Ya berterima kasih dulu Ceheni. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat. Ya. Ajaib Tuhan. Terima kasih. Ya, luar biasa, Engkau yang membuat perkara-perkara yang ajaib, Engkau dahsyat. Amin, amin Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Ya, sekarang saya melepaskan kembali kuasa Tuhan atas Ceheni. Sekarang bukan hanya saja bengkaknya hilang,
Sekarang udah nggak tegang lagi, sakitnya sudah hilang, tetapi kakinya bisa dipergunakan untuk berjalan tanpa rasa Amin. sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Amin. mengolah jamaah Ceheni sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo Ceheni mulai gerakan dengan iman ya, terima dengan iman, mulai coba Amin. bangun, coba ya berdiri. Ya, bisa berdiri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Ya, Berkurang sakitnya, udah hilang sakitnya. puji Tuhan, Tuhan Yesus Hilang dahsyat. sakitnya. Tuhan Yesus luar biasa, Roh Kudus, terima kasih hambamu Amin. menyerahkan kembali Ceheni ke dalam tanganmu. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, Amin. hilang sama sekali sakitnya, dia bisa berjalan dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Amin, terima amin. kasih Tuhan Yesus. Ya, thank you Cici Terima Heni. kasih Tuhan Yesus, terima kasih Cece Cara, terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya. Cici Heni, Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Ya, Terima kasih luar biasa. Cece. Ya, tetap semangat ya Ceheni ya. Shalom. Ya, shalom. Amin. Ya. Shalom. Oke, puji Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Terima kasih juga Ibu Esther yang sudah mendoakan. Terima kasih Bapak Ibu semua, Kakak Lubius Seni, Kakak Dewi, Ibu Evi Lampus, Ibu Roberta, Ibu Liliel, Pak Celsius, Pak Nikolas, Ibu Nana. Semangat selalu ya, cari Tuhan. Jangan cari hamba Tuhan, cari Tuhan. Ibu Susana ya, Kakak Orlando, dan semuanya Kakak JE91, Cece Heni, terima kasih Kakak Jacqueline, semangat terus ikut live streaming setiap pagi pukul 4 pagi waktu Indonesia. Jangan ikut kalau hanya mau didoakan kesembuhan ya Kakak Jacqueline. Ikut setiap pagi, pasti deh Kakak Jacqueline gak akan sakit-sakit kalau setiap pagi ikut live streaming ini ya, karena ada urapan kesembuhan Tuhan juga setiap pagi ya. Kakak Cidel, Kakak Susana, dan semuanya terima kasih. Ibu Delina Saragi, semangat ya, terus doa peperangan. Nah, Ibu Delina bisa ikut kesiaran ulang saya, tonton di situ tentang doa peperangan ya, cari, saya lupa di mana ya, tapi pasti saya pernah membagikan tentang bagaimana kita merebut apa yang hilang ya, apa yang dicuri oleh si jahat, kita merebut kembali ya. Kakak Meliana, terima kasih untuk kesetiaannya. Ibu Maria Stefani juga yang sangat setia. Kakak Bella Pasaribu, semangat. Kakak Stanley, nah, shalom, gimana sekarang keadaannya? Saya percaya ya, diberkati Tuhan, sehat, dipulihkan rumah tangganya juga, diberkati keuangannya juga dalam nama Tuhan Yesus. Ya Kakak Eli dan semuanya, Kakak Christina, Ibu Rine, terima kasih Ibu Eli yang setia, ya padahal kemarin sampai jam 12 malam ya, puji Tuhan. Ibu Eli ini nanti jadi jenderalnya Tuhan. Amin, amin, amin. Iya kan? Hanya untuk orang-orang yang mau membayar harga yang bisa jadi jenderalnya Tuhan. Amin. Oke, kalau gitu sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Shalom.